Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai nak kerja apa dekat Indonesia. Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Dia bilang kita miskin, bodoh, babu, IQ 78. Kita doakan saja semoga apa yang dibilang tuh berbalik ke keturunannya. Amin. Sangat disayangkan ternyata masih banyak orang Malaysia yang memandang rendah orang Indonesia. Kenapa sih kalian itu tuh selalu memanggil kami dengan sebutan kayak bibi-bibi? Kalian lupa dulu guru-guru kalian itu udah datengin dari mana? Dari Indonesia kan? Hayo. Ini Malaysia ini bikin malu doang nih rakyat Asia Tenggara. Belakangan ini media sosial kembali memanas setelah muncul pernyataan sejumlah warganet Malaysia yang merendahkan Indonesia. Mulai dari tudingan nilai tukar rupiah yang disebut murah, hingga label Indonesia sebagai negara miskin, negara babu, dan tertinggal. Ucapan tersebut memicu gelombang reaksi keras dari netizen Indonesia yang menilai hinaan itu tidak berdasar dan penuh stigma lama. Netizen Indonesia ramai-ramai melakukan pembelaan. Mereka menegaskan bahwa nilai tukar mata uang tidak bisa dijadikan ukuran kemiskinan sebuah negara. Rupiah memang berbeda secara nominal, namun daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kekuatan pasar domestik Indonesia justru sangat besar. Indonesia memiliki populasi produktif, kelas menengah yang luas, serta konsumsi domestik yang menjadi penopang utama ekonomi nasional. Pembelaan itu semakin kuat ketika turis Malaysia sendiri datang langsung ke Indonesia, khususnya Jakarta. Banyak dari mereka mengaku kaget karena realita di lapangan jauh berbeda dengan tuduhan yang beredar. Hang tu tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang, kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah, sekaya mana pun negara tu, masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Korea ke, Australia ke, New Zealand ke, mana-mana negara yang konon-kononnya kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak, yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni, ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam taraf dia rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan abang. Jakarta kini dipenuhi gedung pencakar langit, kawasan bisnis modern, transportasi publik yang terus berkembang, serta pusat perbelanjaan kelas dunia. Netizen Indonesia juga menyoroti fakta bahwa mobil-mobil mewah beredar luas di kota-kota besar. Dari sedan premium, SUV kelas atas, hingga supercar, menjadi pemandangan yang cukup umum. Ini menunjukkan adanya kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi, sekaligus menandakan bahwa ekonomi Indonesia tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Lebih jauh, netizen mengingatkan bahwa Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20. Banyak pengusaha besar, investor, dan profesional dengan penghasilan tinggi lahir dari dalam negeri. Sektor industri, digital, pariwisata, hingga energi terus berkembang dan menarik perhatian dunia. Kasus ini menjadi bukti bahwa narasi merendahkan Indonesia tidak lagi relevan. Mereka yang datang dengan prasangka justru pulang dengan pengakuan. Indonesia memang masih berproses dan memiliki tantangan, tetapi menyebutnya miskin dan tertinggal adalah pandangan yang sudah jauh dari kenyataan. Jangan dilayan. Dia tuh haters negara Indonesia. Biarkan saja. Dia bilang kita miskin, bodoh, babu,
AQ78, kita doakan saja semoga apa yang dibilang tuh berbalik ke keturunannya. Amin. Yuk kita sama-sama doakan apa yang dibilang mereka itu terbalik ke keturunan dia, anak keturunan semuanya. Tapi ya, di saat saya speak up kayak gini, jangan salah, saya terima DM negatif tau gak? Oke, saya gak masalah. Kalau kamu katain saya yang terjelek pun saya gak masalah. Ya masa iya? Dari kecil kita dididik untuk saling menghargai orang lain, untuk bersikap baik dengan sesama, terus mencintai negara. Terus ketika negara kita dicaci, dimaki, hanya karena segelintir orang, akhirnya bendera kita diburuk-burukkannya. Pasti kita nggak terima kan? Indonesia negara kaya tapi rakyat miskin. Negara kaya rakyat miskin, berterabur sana sini, merempat sana sini. Sudah dengar ya suaranya dia? Kata-kataku waktu ini nggak nyenggol sama sekali, tapi dia kesenggol. Terus dari suaranya juga nenek-nenek. Makcik. Ups. Bukan makcik. Makcik, terlalu tua dia kalau dipanggil makcik. Udah bau tanah pun. Berangnya apa nih? Nah ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysianya. Oh Malaysia untung, Indonesia rugi. Oh Indonesia digadaikan, Malaysia untung besar sama-sama 19% tanpa menjual negara. Hey! Nah bedanya apa dengan Malaysia? Ini Malaysia ini bikin malu doang nih rakyat Asia Tenggara. Kenapa? Karena kalian tahu trade defisit Indonesia dengan Amerika Serikat itu cuma 300 triliun. Kita belanja mereka 317 triliun, ya udahlah pas. Tapi Malaysia sama Amerika trade defisitnya cuma 400 triliun. Lu bayangin trade defisitnya cuma 400 triliun, tapi mereka wajib belanja Amerika Serikat hampir 4.000 triliun guys. Ini kan kebodohan yang luar biasa ini. Apa enggak? Tapi lu kan nggak tahu informasi ini. Lu taunya apa? Oh Malaysia untung, Indonesia rugi. Oh Indonesia digadaikan, Malaysia untung besar sama-sama 19% tanpa menjual negara. Hey, Malaysia bukan cuma menjual negaranya, dia jual harga dirinya semurah-murahnya. Dia paling hebat di Asia Tenggara. Karena trade defisit dia cuma 400 triliun, tapi dia harus belanja barang sampai 4.000 triliun. Otak lu di mana? Betul atau enggak? 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Kenapa jadi macam ni? Yalah sebab nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak belanja makan, shopping sikit-sikit, tuk-tuk, duit dah habis. Itulah kitaran majoriti kita rakyat di Malaysia. Lepas ni kita kena ubah cara kita berfikir. Bukan fikir macam mana nak survive sampai gaji seterusnya. Sebab sampai bila-bila pun gaji mesti tak cukup. Kita kena fikir macam mana cara nak tambah lagi pendapatan kita supaya kita boleh menyimpan.